Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Bu Isti ucapkan selamat sudah selesai PTS. Semoga nilainya bagus-bagus semua dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Anak-anak kelas 5 yang Bu Isti banggakan, insya Allah sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan sangat kebetulan ini ya, pelajaran kita selanjutnya adalah tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Pas banget kan? Nah, semoga materi yang akan kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang insya Allah tidak lama lagi. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya, buku, pensil, dan anak-anak nanti harus menulis atau memindahkan semua materi yang Bu Isti tulis di layar kaca, kemudian pindah di buku tulis. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang di dalamnya disediakan banyak pahala. Ibadah di bulan Ramadan pahalanya akan berlipat-lipat dibanding dengan bulan-bulan biasanya. Maka dari itu, banyak sekali umat Islam ketika datang bulan Ramadan, mereka akan menyerbu atau akan berbondong-bondong datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan, barang siapa yang ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lampau. Anak-anak, hadis ini yang menjadi dasar bagi umat Islam. Kenapa pada bulan Ramadan mereka sangat semangat untuk melaksanakan sholat tarawih, baik itu berjamaah maupun sendirian, karena pahalanya luar biasa. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dengan ikhlas dan penuh dengan keimanan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, supaya lebih paham lagi apa itu sholat tarawih dan bagaimana pelaksanaannya, yuk kita mulai. Menurut bahasa, tarawih artinya santai. Jadi sholat tarawih itu adalah sholat yang dilakukan dengan santai, tidak tergesa-gesa. 2 rakaat istirahat sebentar, 4 rakaat istirahat sebentar. Jadi santai, tidak tergesa-gesa. Jadi anak-anak kalau lihat ada video yang melaksanakan sholat dengan terburu-buru, jentat-jentit, nah itu sebaiknya dihindari. Ya, sholat dengan terburu-buru selain membuat kita ngos-ngosan nafasnya, ya, itu juga bisa membuat kita tidak khusyuk, apalagi sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah tapi terburu-buru, kasihan nanti mbah-mbah yang ada di belakang ya. Sholat tarawih itu sebenarnya sama dengan sholat tahajud biasa pada malam hari. Hanya saja kalau sholat tahajud dilakukan di bulan Ramadan itu disebut sholat tarawih. Kalau di bulan-bulan biasa, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya, itu sholat malamnya disebut sholat tahajud. Nah, sholat tarawih disebut juga dengan qiyam Ramadan. Qiyam artinya berdiri. Artinya berdiri untuk mendirikan sholat pada bulan Ramadan dengan tujuan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Jadi anak-anak jangan kaget kalau ada yang bilang yuk qiyam Ramadan. Nah, itu maksudnya adalah yuk kita sholat tarawih gitu. Untuk pelaksanaan sholat tarawih, tadi Bu Guru sudah menyinggung ya, sholat tarawih itu sama dengan sholat-sholat sunnah biasanya. Ya, sholat tarawih itu dilakukan bisa 8 rakaat, bisa 20 rakaat, bisa sendirian, bisa berjamaah. Nah, waktu pelaksanaan sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya. Ya, ingat, jadi sholat isya terlebih dahulu, baru boleh sholat tarawih. Jam 9 boleh, jam 10 boleh,
Jam 1 malam, jam 3 malam juga boleh. Yang penting sudah sholat isya terlebih dahulu. Yang tidak diperbolehkan adalah sholat tarawih belum sholat isya. Nah, itu yang salah. Pelaksanaan sholat tarawih juga ada yang beda-beda. Ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada juga yang 4 rakaat baru salam, 4 rakaat salam. Nggak apa-apa. Anak-anak tidak usah mempermasalahkan itu karena itu semuanya ada dasarnya. Tergantung anak pilih yang mana. Ikuti yang anak-anak pilih. Kalau sholat berjamaah di sebuah masjid, imamnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, anak-anak ikuti saja imamnya sampai selesai. Kalau anak-anak sholat di masjid yang lain, di sana 4 rakaat, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, ya nggak apa-apa. Wajib anak-anak untuk mengikuti imam sampai selesai. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu lebih suka sholat tarawih sebanyak 8 rakaat baru ditutup dengan 3 rakaat sholat witir. Sekarang manfaat sholat tarawih. Hadis di awal tadi sudah jelas ya, manfaat sholat tarawih yang pertama adalah bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lampau jika dilakukan dengan ikhlas dan penuh keimanan. Selain itu anak-anak, kalau sering sholat tarawih berjamaah, nah ada lagi ini manfaatnya ya, yang kedua ya. Manfaat sholat tarawih yang kedua adalah kalau kita sering bertemu dengan teman-teman kita, dengan tetangga-tetangga kita, maka itu bisa meningkatkan rasa persaudaraan kita. Silaturahim kita itu akan terjaga. Jadi itu manfaat secara tidak langsung. Manfaat selanjutnya adalah sholat tarawih itu juga bisa menambah kebugaran badan kita. Siang hari sudah berpuasa, menyehatkan, ditambah lagi malam harinya kita sholat tarawih. Nah, badan kita akan lebih segar. Jadi manfaatnya luar biasa, ada manfaat akhirat dan ada juga manfaat duniawi. Manfaat duniawi itu badan kita jadi sehat, sama tetangga hidup rukun, dan sebagainya. Terakhir anak-anak, tadi Bu Isti sempat menyinggung tentang sholat witir. Ya, apa itu sholat witir? Secara bahasa, witir artinya ganjil. Jadi sholat witir ini adalah sholat yang jumlah rakaatnya itu ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5. Yang penting ganjil. Ya, sholat witir ini adalah penutup sholat malam. Jadi tadi Rasulullah sholat tarawih dulu 8 rakaat baru ditutup dengan sholat witir. Hukum sholat tarawih dan hukum sholat witir. Sholat tarawih dan sholat witir itu hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Kenapa begitu? Karena Rasulullah selama hidupnya hampir tidak pernah meninggalkan sholat tarawih maupun sholat witir. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan tentang sholat witir dan sholat tarawih. Semoga ini bisa menjadi sedikit bekal bagi kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Demikian dari Bu Guru, kalau ada salah dan kurangnya Bu Guru mohon maaf, dan Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.